Guys, ini adalah Realme 15T 5G. Yap, kalau kalian lihat desainnya sekilas mungkin familiar ya, karena memang dalam tanda kutip ini tuh mirip sama iPhone. Tapi sebenarnya handphone ini guys punya kelebihan yang bahkan gak dimilikin sama iPhone. Nah, si Realme 15T 5G ini guys punya desain yang lebih tipis dan juga lebih ringan dari iPhone Pro Series. Tapi punya baterai yang jauh lebih besar banget nih dan awet, di angka 7000 mAh. Kemudian spesifikasi lain yang mencakup layar compact 6,57 inci guys, Full HD+. Kemudian pakai chipset MediaTek Dimensity 6400 Max dan kemampuan fast charging 60 watt. Plus nih, udah punya sertifikasi IP66, IP68 dan juga IP69 buat ketahanan air dan juga debu, bro. Eits, poin menarik dari handphone ini guys, nggak cuma sampai di situ aja. Makanya bakal kita bahas kupas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum kita review lebih dalam guys, kita bakal cek dulu kira-kira paket pembeliannya lu bakal dapat apa aja nih. Pas pertama kali gue buka boxnya, itu pengalaman unboxing gue lumayan lengkap ya guys. Karena semuanya tuh udah dikasih di sini. Mulai dari soft case, kemudian kabel, kepala charger, SIM ejector, sampai kelengkapan lain juga ada. Bahkan nih ya, anti gores bawaannya juga udah langsung terpasang di bagian layarnya. Jadi kalian udah nggak perlu lagi tuh beli apa-apa guys kalau mau ngetakis handphone ini. Oke lanjut, sekarang kita bakal ngomongin bagian yang paling mencolok dari handphone ini, yaitu masalah desainnya guys. Seperti yang kita lihat sama-sama ya, harus diakuin banget kalau Realme 15T 5G ini guys emang punya tampilan yang langsung ngingetin kita tuh sama produknya iPhone. Terutama di bagian modul kameranya nih, yang bentuknya tuh hampir mirip banget. Tapi kalau kalian bisa sedikit mengabaikan kemiripan itu, desain ini tuh sebenarnya punya karakter khas Realme banget loh yang solid. Dari depan, bezelnya tuh emang udah tipis di semua sisi, yang bikin tampilan itu berasa premium banget dan mirip handphone flagship yang harganya tuh jauh lebih mahal. Apalagi ditambah sama lengkungan di bagian sudut-sudutnya yang lebih rounded gitu, dengan radius sampai 8 mm yang bikin tampilannya tuh lebih fresh. BTW ini yang gue pegang sekarang guys, warnanya tuh flowing silver. Tapi di sini Realme juga nyediain kok dua varian warna lain, yaitu hitam sweet titanium dan juga silk blue. Yang keduanya ini punya efek tampilan yang nggak kalah mewah guys. Terus ketebalan handphone ini sendiri juga cuma 7,89 mm dengan berat cuma 183 gram. Jadi udahlah handphone ini ringan ya kan, tipis, tapi Realme tuh masih bisa ngasih baterai yang gede loh guys, di angka 7000 mAh di dalam handphone ini. Terus di sini Realme juga kenalin textured made for our design yang bikin nyaman banget buat kita genggam. Karena sudut-sudutnya itu bener-bener rounded parah guys, gak gampang slip gitu. Plus bagian backdoornya ini juga gak gampang kotor karena sidik jari. Lanjut ke bagian housingnya, yang mana lensanya juga udah pakai aluminium alloy ya, yang bikin looks-nya tuh jadi lebih premium. Pastinya tuh makin kokoh lah. Lo lihat ya, dengan look semewah iPhone mahal kayak gini guys, jelas Realme itu punya inovasi yang canggih loh. Nah, di varian yang gue pegang sekarang, bahkan teksturnya ini guys dibuat unik, alias nggak bisa sama persis dari satu smartphone ke smartphone yang lain. Ini menurut gue gebrakan Realme yang menarik banget sih guys. Kok ya bisa gitu, desain yang compact dan juga mewah kayak gini, tapi masih disempilin baterai yang badak di angka 7000 mAh loh. Sementara untuk desain fisiknya sendiri, handphone ini tuh dilengkapin sama dual mic, ada port charger ya di bagian bawah, dan masih dikasih slot micro SD nih, meskipun tipenya tuh hybrid slot. Jadi kalian bisa pilih ya, mau pakai dual SIM atau mau pakai yang satu lagi buat slot micro SD. Dan for your information aja nih guys, di sini udah nggak ada jack audio 3,5 mili lagi. Kemudian di bagian keamanan, sensor fingerprint in display-nya juga udah terpasang di layar nih, dengan respon yang udah cepat dan juga akurat. Terus menariknya lagi ya, Realme juga udah ngasih yang namanya IR Blaster, yang diselipin di salah satu lubang kameranya. Jadi kalian bisa banget tuh pakai handphone ini sebagai pengganti remote TV, AC, atau perangkat elektronik lain di rumah kalian. Ya meskipun terbilang minor, tapi menurut gue fitur yang ini tuh bener-bener berguna banget loh bro. Nah, satu hal lain yang bikin gue makin salut, karena handphone ini punya sertifikasi IP66, IP68, dan juga IP69. Yang artinya handphone ini udah tahan debu, tahan air sampai di bawah berenang, sampai tahan air panas juga nih, ataupun air bertekanan tinggi. Tapi ini harus lo inget banget ya guys, berenangnya di air tawar aja, bukan di air laut ataupun di pantai guys. So bisa dibilang menurut gua, kalau kita cek dari build quality dan juga desain, di sini tuh Realme kayak bener-bener nunjukin gitu, kalau mereka tuh ngebikin handphone mid-range, tapi kayak handphone flagship guys tampilannya. Lanjut, sekarang kita bergeser ke bagian layar. Realme 15T 5G ini guys pakai panel AMOLED 6,57 inci Full HD+, dengan refresh rate adaptif nyampe 120 Hz. Jadi sistemnya tuh bisa menyesuaikan otomatis gitu loh, antara 60, 90, atau 120 Hz. Tergantung aplikasi yang lagi kalian buka nih. Sebagai contoh misalkan, pas buka YouTube ataupun Google Chrome, dia tuh bakal jadi auto ke 90 Hz.
Tapi kalau kalian aktivitas berat, kayak misalkan main game, itu refresh rate-nya bakal naik guys. Jadi di angka 120 Hz. Kemudian dengan kerapatan pixel yang mencapai 400 ppi, bikin tampilan layarnya tuh jadi tajam loh. Dengan karakter warna yang cerah, dan saturasinya juga pas banget menurut gua. Ini terbukti ya, pas dipakai buat nonton konten kayak YouTube ataupun Netflix, itu layarnya bener-bener cerah guys. Warnanya tuh keluar gitu, dan nyaman banget lah di mata. Jadi buat lo semua nih yang hobi streaming ataupun scrolling lama-lama, layar Realme 15T 5G ini guys udah enak banget buat dipakai harian bro. Kemudian layarnya juga punya tingkat kecerahan maksimal nyampe 4000 nits. Yang menurut gue pribadi, ini tuh termasuk gokil banget. Bahkan nih ya, ini bisa dibilang salah satu yang paling terang di kelasnya. Hasilnya pun pas gue tes pakai di luar ruangan, tampilan layarnya tuh tetap terang dan juga jelas ya. Nggak sampai di situ aja, selain itu ada juga yang namanya fitur PWM Dimming 2160 Hz yang bikin nyaman banget nih kalau kalian pakai handphone ini di malam hari. Tapi paling nih ya, satu-satunya catatan kecil menurut gue tuh ada di bagian bezel bawahnya yang sedikit banget lebih tebal. Tapi honestly, menurut gue sih ini bukan sesuatu hal yang gimana banget gitu. Karena kalau kita lihat secara angka, screen to body ratio ini cukup luas, di angka 93%. Dan kualitas panelnya ini top marko top banget di kelas harganya bro. Dari bagian layar kita bakal beralih untuk bagian audionya. Yang mana Realme 15T 5G ini guys udah dibekalin dual stereo speaker yang suaranya cukup lantang banget dan seimbang nih antara kanan dan juga kirinya. Ada juga dukungan reality audio yang bikin kualitas suaranya itu jadi lebih clean alias jernih dan enak banget lah didengar. Terus kalau kalian masih suka pakai earphone kabel, kalian tuh tetap bisa kok colok lewat port USB-C-nya ini guys. Tapi kalau kalian nggak punya earphone kabel USB-C, ya lu tinggal beli aja deh konverternya bro, sesimpel itu. Nah yang kerennya lagi ya, di sini tuh Realme juga nyediain fitur audio boost yang bisa ningkatin volumenya tuh nyampe 300% bro. Untungnya ini bukan cuma sekedar gimmick belaka ya guys, karena kalau kita boost sampai 300%, suaranya tuh beneran kenceng dan nendang banget bro. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling penting nih, yaitu masalah performanya. Realme 15T 5G ini guys, pakai chipset MediaTek Dimensity 6400 Max dengan fabrikasi 6 nanometer. Yang bikin konsumsi dayanya tuh beneran irit ya, tapi tetap ngebut banget nih buat pemakaian harian. Apalagi perpaduan dengan RAM LPDDR4X dengan penyimpanan UFS 2.2 yang bikin proses buka aplikasi sampai multitasking itu kerasa responsif banget dan enak. Buat pemakaian hari-hari juga kayak misalkan sosmed, kemudian YouTube, streaming, ataupun sekedar browsing, semua itu bisa jalan lancar banget guys, tanpa ada lag yang berarti. Ini terbukti ya, waktu kita tes di CPU throttling test pun, hasilnya tuh nunjukin hampir 90% stabil. Dan juga di 3D Mark Stress Test, yang hasilnya tuh nyampe di angka 97%. Artinya, performanya tuh beneran konsisten, dan handphonenya tuh nggak gampang panas guys, walaupun dipakai dalam durasi yang lama. Manajemen RAM-nya pun juga bagus ya, meskipun kalau kalian buka aplikasi lebih dari 10-15 sekaligus. Kadang memang masih suka sedikit jeda, ya masih termasuk wajar lah menurut gua untuk kelasnya guys. But overall, ini oke kok. Nah, kalau kalian suka main game berat nih, performanya juga masih tergolong cukup baik banget. Gue juga udah nyoba nih buat main Mobile Legends, dan hasilnya tuh enak banget buat dimainin. BTW ngomongin soal gaming, Realme 15T 5G ini sendiri juga berkolaborasi eksklusif dengan Free Fire bro. Yang bahkan bakal ada giveaway in-game spesial buat para survivors. Maka dari itu nih, Realme juga mastiin performa handphone ini tetap stabil guys dengan ngasih sistem pendinginan vapor chamber 60-50 mm. Yang efisien banget nih buat jaga suhu tetap adem guys pas dipakai main game lama-lama bro. Nah berdasarkan performa tadi guys, score AnTuTu benchmarknya tuh mencapai 500 ribuan poin. Ini tuh bener-bener berasa cuman sekedar angka doang gitu guys. Karena meskipun bukan yang tertinggi angkanya tuh di kelasnya guys, tapi performa in real life-nya itu justru sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dalam menggunakan sebuah smartphone guys. Sementara kalau kita ngomongin soal kameranya, Realme 15T 5G ini guys punya dua kamera 50 megapiksel plus 2 megapiksel di belakangnya. Dan yang kamera depan ini resolusinya 50 megapiksel. Ya meskipun belum ada lensa ultrawide ya, tapi hasil foto lensa utama 50 megapikselnya guys, ini udah termasuk bagus banget untuk kelas harganya. Warnanya tuh cenderung natural ya, detailnya pun masih tajam, dan HDR-nya ini bisa ngatur pencahayaan dengan baik, biar fotonya tuh nggak over ataupun under exposure. Terus mode potretnya juga, lu lihat nih, rapih ya, dengan efek blur yang halus, dan pemisah antara subjek dan background-nya itu kelihatan bersih banget. Bahkan di bagian rambut yang rumit sekalipun nih guys. Ya meskipun harus gue akuin ya, kadang white balance-nya sedikit berubah kalau dipakai di kondisi cahaya yang ekstrim, tapi menurut gue ini masih tergolong wajar kok. Kemudian menariknya lagi ya, kamera handphone ini guys udah dibekalin sama yang namanya fitur AI imaging yang cukup lengkap. Sebagai contoh, ada AI Edit Genie buat ngedit foto cukup dengan perintah suara aja.
Terus ada AI Erase nih buat ngapus objek yang ganggu. Sampai ada juga yang namanya New Portrait Filter terbaru guys, kayak misalkan Deja Vu, Retro, Misty, Glow, ataupun Dreamy. Untuk kebutuhan bikin foto dengan nuansa yang lebih estetik lagi nih. Sementara buat kemampuan perekaman videonya, baik kamera depan ataupun belakang, ini tuh sama-sama bisa mencapai 1080 pixel di angka 60 fps. Ya meskipun belum bisa sampai 4K guys, cuman hasilnya ini udah lumayan halus buat bikin konten. Intinya sih masih aman banget lah buat kalian bikin story di media sosial kalian bro. Nah setelah semua pembahasan layar sampai performa, sekarang kita bakal masuk ke part yang menurut gue ini ngebikin gue paling kagum sama handphone ini. Yaitu masalah baterainya yang udah 7000 mAh bro. Kenapa gue bisa kagum ya? Karena kapasitas segini di body setipis ini bener-bener jarang banget ada loh. Belum lagi nih Realme juga ngasih kemampuan fast charging di angka 60 watt dan fitur reverse wire charging 10 watt yang bikin handphone ini guys bisa juga jadi power bank buat perangkat lain. Waktu pengecasannya juga tergolong cepet banget ya untuk baterai sebongsor ini. Karena dari 0 sampai 50% cuman butuh waktu 38 menit aja. Dan sampai full 100% guys cuman butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit doang. Selain itu buat yang hobi main game non-stop nih ya, slow banget karena Realme juga nyediain fitur bypass charging. Jadi kalaupun kalian main game sambil ngecas, panasnya tuh nggak bakal naik signifikan bro. Nah dengan baterai segede ini guys, gua rasa kalau misalkan lo termasuk golongan orang yang casual user dan minim banget main game di handphone, ini tuh handphone bisa tahan sampai 2 hari loh. Dan menurut gua, ini bener-bener impresif banget lah untuk ukuran handphone setipis ini bro. Oh iya, BTW secara UI, handphone ini sudah berjalan di Realme UI 6.0 berbasis Android 15. Jadi secara animasi transisi, ini tuh masih halus banget ya guys. Dan UI-nya juga berasa premium nih. Bahkan untuk harga yang termasuk terjangkau, Realme juga ngejanjiin bakal kasih updatean OS dan juga security patch secara rutin guys di handphone ini. Terakhir, kalau soal getaran haptic feedback-nya, ini sih menurut gua masih standar aja ya. Tapi masih cukup responsif banget kok buat penggunaan harian. Oke, sekarang kita bakal masuk ke kesimpulannya guys. Yang mana menurut gue ya, untuk Realme 15T 5G ini udah paket lengkap banget lah untuk di kelas harganya bro. Karena kalau kita lihat secara desain ini kelihatan premium banget. Bahkan sekilas mirip sama iPhone. Jadi buat lo semua nih yang pengen banget punya handphone yang desainnya tuh kayak iPhone, ini adalah alternatif banget nih dengan harga yang terjangkau tapi speknya tuh tetap keren bro. Layarnya juga udah oke banget, pakai AMOLED dengan refresh rate di angka 120 Hz. Super terang banget dan nyaman lah buat dipakai di luar ruangan. Daya tahannya juga nggak main-main ya, karena handphone ini udah dibekalin sama baterai badak 7000 mAh. Lengkap dengan fast charging 60 watt yang ngebut banget nih buat ngecasnya. Performa hariannya juga stabil banget nih. Jadi selain hemat daya, suhunya juga adem, plus kameranya ini loh guys, juga cukup bisa banget kita andalkan untuk posting di sosmed nih. So intinya menurut gue sih Realme 15T 5G ini guys, cocok banget buat lo semua yang lagi nyari handphone dengan ketahanan baterai yang mantep, karena baterainya ini badak di angka 7000 mAh. Kemudian desainnya kece, layarnya oke, dan yang paling penting adalah kameranya juga oke untuk kita update di sosial media. Dan kalian tuh nggak perlu ngeluarin duit yang berlebihan gitu bro. Kalau misalnya lo semua pengen takis handphone ini, seperti biasa, link videonya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.